Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanisa Dewi Suci Lestari dengan NIM 2206540 kelas 2A PG PAUD di kampus Purwakarta. Nah, di sini saya telah merancang sebuah permainan yaitu bernama sepak terka. Sepak terka merupakan inovasi dari permainan tradisional yaitu sipak tekong, di mana sipak tekong ini berasal dari daerah Sumatera. Nah, kemudian kita lanjut di sepak terka, yaitu permainan yang saya rancang. Nah, sepak terka ini yang tadi saya bilang merupakan inovasi dari permainan tradisional sipak tekong. Nah, sepak terka ini adalah permainan serupa dengan sipak tekong, namun ada beberapa perubahan yang saya lakukan. Sepak terka ini berasal dari dua kata, yaitu sepak yang artinya menendang dan terka, yaitu artinya menerka. Di sini dalam permainan sepak terka, di mana anak akan menyusun sebuah balok atau beberapa balok dalam susunan itu, misal diberi angka 1 sampai 10. Anak akan menyusun balok tersebut, atau si penjaga ya lebih tepatnya. Penjaga itu menyusun beberapa balok sesuai dengan urutan angka. Kemudian setelah itu dilemparkan kepada pemain gitu, di mana pemain itu menghancurkan susunan itu supaya si penjaga akan merapikan kembali. Nah, pemain lainnya itu berlari untuk mendapatkan bendera, di mana bendera itu jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah pemain, maka akan ada satu pemain yang tidak mendapatkan bendera. Nah, dalam permainan ini sangat mengasah insting seseorang dalam menebak, menerka, terus juga melihat mimik wajah dari pemain-pemain sekitarnya supaya tebakan kita itu benar gitu. Nah, teori apa saja yang ada dalam permainan ini? Di sini saya mengambil teori kognitif menurut Erikson dan Vygotsky, di mana dalam teori kognitif ini anak akan mencari atau mendapatkan pengalaman belajar, pengetahuan itu dari interaksi sosial mereka, di mana permainan ini juga sangat erat dengan kaitannya interaksi sosial, di mana ada kerjasama yang harus dilakukan. Nah, dalam aspek ini sangat membantu kognitif anak gitu ya, di mana mereka mendapatkan pengalaman belajar dari permainan ini dalam interaksi sosial mereka yang mereka lakukan. Nah, kemudian di dalam teori ini juga terdapat teori sublimasi, yaitu sublimasi merupakan teori yang menggunakan naluri atau insting. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi ya, di permainan ini kita akan menggunakan insting seseorang untuk menebak siapa sih pemain yang tidak mendapatkan bendera tersebut. Nah, dalam teori ini sangat berkaitan dengan teori sublimasi dan permainan yang akan saya buat. Kemudian ada teori pendekatan. Nah, teori pendekatan itu merupakan bermain bebas, di mana si anak akan mencari semua pengalaman, semua pengetahuan, semua apapun gitu yang ada dalam permainan ini. Di mana anak akan berinteraksi aktif, terus belajar aktif. Nah, itu di sini melakukan kegiatan yang sangat banyak sekali kebebasan yang mereka lakukan gitu, namun masih terikat dalam peraturan permainan yang ada. Nah, apa aja sih pengaruh atau manfaat yang ada dalam permainan sepak terka ini? Dalam permainan sepak terka ini, yang pertama kita menstimulus motorik halus anak dan motorik kasar, di mana motorik halus ini dan anak akan melakukan penyusunan balok-balok yang ada, dan motorik kasar di mana sang pemain lainnya itu akan berlari menuju mengambil bendera yang disediakan. Kemudian ada bermain kognitif. Nah, di sini anak akan melatih kefokusan mereka dan juga pengetahuan mereka tentang angka gitu, dimana anak akan menyusun susunan balok yang terdapat angka yang sesuai gitu. Jadi anak akan menyusun dari angka 1 sampai 10 sesuai dengan angka yang benar. Kemudian di sini juga ada manfaat untuk interaksi sosialnya, dimana dalam permainan ini membutuhkan lebih dari 4 atau 3 orang anak gitu ya. Jadi interaksi sosialnya sangat dibutuhkan gitu, dimana ada kerjasama tim yang baik, terus juga anak juga melihat gitu ekspresi wajah dari teman-teman yang lainnya, dimana kan itu akan lebih mendekatkan diri individu masing-masing gitu, supaya mengenal lebih kenal lagi pemainnya gitu. Di sini sangat bermanfaat untuk melatih atau mengasah insting seseorang, di mana anak akan mengasah terus strategi apa yang harus mereka lakukan supaya tebakan mereka itu benar gitu. Dan kan di sini ada konsekuensi dalam permainannya. Jika mereka salah tebak, maka mereka akan berjaga kembali. Jadi anak akan mengasah strategi yang harus mereka lakukan, apa yang mereka lakukan supaya tebakan mereka itu benar gitu.
Nah, sini. Nah, silakan. Mundur. Teman-temannya mundur ya, mereka berlarinya. Kamu sebelah sini. Yang sebelah sini. Di sini berdiri. Bendera ya. Sebelah sini. Sini sayang. Nanti rebutan bendera. Nah, berarti benderanya. Benderanya berarti Pak aja. Tebak yang nggak dapat bendera ya, Tasya. Yang nggak dapat siapa? Ayo boleh. 1, 2, 3. Ya, boleh ganti. Silakan. Ya. 1, 2. Ya. Silakan lagi ganti. Ayo Gil, ambil bolanya Gil. 1, 2. Ayo semuanya ambil bendera. Oke. Tangan di belakang semua. Betul, ada ke belakang semua. Biar Tasya nanti. Jangan ke belakang. Sini, hadapnya ke sana. Lihat. Dan coba sama Tasya yang nggak dapat bendera siapa ya? Iya, 1. Tangannya ke belakang semua biar